Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Bayu Haji, NPM 19650043 dari Prodi Teknik Mesin semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi. Materi yang pertama yaitu interpolasi polinomial Newton. Materi yang kedua yaitu penggambaran fungsi, dan materi yang ketiga yaitu integrasi numerik. Tugas ini untuk memenuhi UAS. Ya baik, langsung saja untuk yang pertama mengenai interpolasi polinomial Newton. Interpolasi sendiri itu adalah suatu metode untuk mengestimasi atau memperkirakan nilai-nilai sekumpulan data yang diketahui. Yang pertama, pembagian beda hingga dari suatu fungsi y sama dengan fx yang diferensiabel dapat diturunkan, maka dapat dibuat perhitungan pembagian beda hingga sebagai berikut. Yang A, pembagian beda hingga pertama untuk titik x1 dan x0. Di sini dijelaskan f dalam kurung x1, x0 sama dengan f x1 dikurangi f x0 per x1 min x0. Untuk nilai titik x2 dan x1 di sini dijelaskan f dalam kurung x2, x1 sama dengan f x2 dikurangi f x1 per x2 min x1 dan seterusnya. Lalu untuk pembagian beda hingga yang kedua, untuk titik x2, x1 dan x0 dibuat seperti ini. F dalam kurung x2 dalam x1 x0 sama dengan f x2, x1 dalam kurung dikurangi f x1, x0 dikurangi x2 min x0. Lalu untuk titik x1, x3, x2 dan x1 yaitu f dalam kurung x3, x2, x1 sama dengan f x3, x2 dikurangi f x2, x1 per x3 min x1 dan seterusnya. Untuk pembagian beda hingga yang ketiga, untuk titik x1, x2, x3 dan x0, f x3, 2, x1 dan x0 sama dengan f dalam kurung x3 min x2 min x1 tutup kurung dikurangi f x2, x3, x2, x1 dan x0 tutup kurung per x3 min x0. Dan untuk titik x4, 3, 2, dan 1 yaitu seperti f x4, 3, 2, 1 dalam sama dengan f x4, 3, 2 tutup kurung dikurangi f 3, 2, 1 per x4 min x1 dan seterusnya. Itu terkait interpolasi polinomial Newton yang pembagian beda hingga. Lalu di sini ada contoh tabel pembagian beda hingga. Di sini ada 5N, jumlahnya 5, jadi nanti dijabarkan hingga pembagian beda hingga yang kelima. Langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soalnya di sini saya mengambil contoh yang paling simpel. F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 8. Tentukan F sama dengan 2. Di sini untuk N dibuat 0 dan 1, dan X1 dan 2. Lalu Fx-nya di sini F1-nya 4 dan F2-nya 8. Lalu kita hitung beda hingga yang pertama yaitu Fx1 min Fx0 per X1 dan dikurangi X0 sama dengan di sini F1-nya yaitu 8
dan fx0-nya ada 4. Per x1 di sini 2 dan x0 di sini ada 1. Lalu sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Lalu f x di sini 2 sama dengan B0 plus B1 dalam kurung X1 min X0. B0 di sini itu adalah F ini, angka 4 ini, dan B1 di sini merupakan ini. Jadi di sini 4 ditambah 4, X1 di sini dikurangi X0 berarti 2 dikurangi 1, dan di sini 8 dikali 1 sama dengan 8. Itu untuk materi mengenai interpolasi Newton. Lalu untuk pengambilan fungsi digunakan untuk menentukan fungsi yang paling mendekati suatu data. Jika diketahui suatu data diskrit, kita bisa menentukan fungsi-fungsi yang mendekati data tersebut dengan beberapa cara. Di antaranya adalah metode kuadrat terkecil, untuk metode linearisasi fungsi, serta metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik. Di sini saya ada contoh soal terkait pengambilan fungsi tadi. Di sini untuk X ada 5 dan juga Y ada 5. Di sini ada 7,0, 10,2, 16,5, 18,2, 20,6, Y-nya 2,4, 3,6, 9,4, 16,8, dan 18,4. Di sini untuk menentukan fungsi hampiran Gx sama dengan A plus B dari data di atas. Nah, di sini untuk harusnya ini dibuat tabel terlebih dahulu, tapi mohon maaf saya lupa untuk memasukkan di Excel, jadi langsung saja di sini kita yang pertama tentukan B terlebih dahulu, biar nanti untuk yang A di sini ada B-nya, jadi kita cari yang B terlebih dahulu. Di sini N rumusnya ini N pangkat sigma N X1 Y1 dikurangi sigma N X1 sigma N Y1 per N sigma N X1 kuadrat min N sigma X1 kuadrat. Di sini 5 dikali 8, 93,42 hasil dari X1 Y1 ini, dan ini N-nya ada 5 dikurangi 72,5 merupakan sigma X1, dan 5 dikali 50,6 merupakan sigma dari Y1. Lalu di per 5 di sini itu ada N-nya, dan juga dikali 1180,89 di sini merupakan sigma dari X1 kuadrat. Dikurangi 72,5 kuadrat. Di sini 72,5 merupakan sigma dari X1. Lalu kita jumlah saja. Di sini hasilnya 4.467,1 dikurangi 3.668,5 per 5.904,45 dikurangi 5.256,25. Ketemu 798,6 per 649,48,2. Ketemunya 1,23 2027 1521 dan dibulatkan menjadi 1,23. Lalu kita tentukan yang A, yang rumus yang A. Di sini sigma Y1 dikurangi per N, maaf, sigma Y1 per N dikurangi B sigma X1 per N. Di sini sigma Y1 adalah 50,6 per 5 dikurangi
B di sini 1,23 saya bulatkan tadi dikali 72,5. 72,5 tadi merupakan sigma dari X1 per 5. 5 di sini merupakan N. Lalu untuk hasilnya tadi 10,12 dikurangi 17,835. Hasilnya untuk yang A min 7,715. Jadi diperoleh fungsi linear Gx sama dengan A plus Bx. Jadi isinya min 7,715 ditambah 1,23 X. Materi selanjutnya yaitu terkait integrasi numerik. Pendahuluan di sini, integrasi merupakan salah satu proses matematika yang sering dijumpai di kalkulus. Dari semua fungsi yang ada, fungsi polinomial adalah fungsi yang paling mudah diintegrasikan. Namun demikian, kenyataannya seringkali kita hadapkan pada permasalahan di mana integrasi harus dilakukan pada fungsi yang tidak mudah untuk diintegrasikan secara analitik atau bahkan fungsi yang hanya diberikan dalam bentuk data diskrit. Misal, seperti gambar pada 6.1, ada beberapa cara mendapatkan nilai integrasi fungsi dari data di atas. A. Menggunakan fungsi interpolasi polinomial yang dibentuk dari data diskrit yang ada. Fungsi interpolasi ini kemudian diintegrasi secara numerik. Membagi interval x0 sampai xn menjadi beberapa subinterval dan melakukan integrasi per interval yang kemudian ditotal untuk mendapatkan total integral. Kedua cara di atas dilakukan secara numerik dan melibatkan aproksimasi di mana akan timbul error. Namun demikian, apabila pemilihan teknik dan strategi yang tepat digunakan, maka nilai integral yang diperoleh secara numerik bisa mempunyai akurasi sesuai yang kita tentukan. Integrasi numerik juga dapat diterapkan pada fungsi yang sulit diselesaikan secara analitik. Dari fungsi yang sulit diselesaikan secara analitik tersebut, dihitung fungsi-fungsi secara diskrit pada x0, x1, x2, sampai xn, sehingga masalah yang dihadapi dapat dianggap sebagai masalah integrasi dengan fungsi diskrit. Untuk materi integrasi numerik, ada aturan trapesium. Aturan trapesium dapat diperoleh dari fungsi polinomial pangkat 1 yang didapat dari dua titik data. Gambar 6.2 merupakan ilustrasi bagaimana nilai integral antara x0 dan x1 diaproksimasi oleh aturan trapezoidal. Dengan metode ini, kurva antara x0 dan x1 diberikan oleh suatu fungsi polinomial pangkat 1 yang berupa fungsi linear dan diberikan oleh suatu garis lurus yang menghubungkan fx0 dan fx1, seperti gambar pada 6.2. Lalu di sini ada contoh soal mengenai aturan trapesium tadi. Tentukan hasil dari 34 interval 1 akar 3 log x dx dengan h sama dengan 0,2. Penyelesaiannya kita buat tabel seperti ini, dengan intervalnya itu h sama dengan 0,2, seperti ini teman, seperti ini, sampai 3,4 karena di sini intervalnya 3,4 dan yang bawah ini 1, jadi kurang lebih seperti ini. Kita buat tabel terlebih dahulu, lalu kita masukkan rumus. Rumusnya I sama dengan H min H per 2 dalam kurung Y0 plus 2 dalam kurung Y1, Y2, Y3 sampai Y ke 12 sama dengan 0,2 karena H di sini tadi 0,2 dan per 2 karena di sini untuk 2-nya ada di rumus
0 plus 2. Di sini kita masukkan semuanya untuk dijumlah dan juga ditambah Y ke-12 0,8100. Lalu hasilnya di sini 0,1 dalam kurung 2 dikali 7,3619 plus 0,8100 sama dengan 0,1 dalam kurung 14,7238 plus 0,8100 sama dengan 0,1 kali 15,50338 sama dengan 1,55338. Jadi untuk interval 3,41 akar 3 log X dx sama dengan 1,55338. Sekian pembahasan ketiga materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata di awal, pertengahan maupun di akhir, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.